Shalom, damai sejahtera bagi umat Tuhan di mana saja Anda berada. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena sampai saat ini kita masih diberi nafas kehidupan, kesehatan, dan kesempatan untuk bersama dalam perenungan malam ini. Setelah menjalani berbagai aktivitas sepanjang hari, kini kita datang menenangkan hati di hadapan Tuhan, menyerahkan segala lelah, sukacita, maupun pergumulan kita kepadanya. Kiranya melalui firman dan persekutuan malam ini, hati kita kembali dikuatkan, iman kita diteguhkan, dan hidup kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita membuka hati untuk mendengar suara Tuhan dan menikmati damai sejahteranya. Mari berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Engkau menjaga langkah kami, memberi kekuatan dalam pekerjaan dan aktivitas kami, serta memelihara kami dengan kasih-Mu yang sempurna. Pada malam hari ini kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang rindu mendengar firman. Kuduskanlah hati dan pikiran kami, supaya kami dapat menerima setiap kebenaran yang Engkau ingin ajarkan kepada kami. Jauhkan kami dari segala kekhawatiran dan gangguan, sehingga kami dapat berfokus kepada hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah melalui persekutuan ini, iman kami semakin bertumbuh, dan hidup kami semakin memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Judul renungan malam ini, termasuk dalam perbaktian doa. Ayat renungan diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 14. Firman Tuhan berkata, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Ketekunan dalam doa telah ditetapkan menjadi satu syarat keberterimanan. Kita harus senantiasa berdoa jika ingin bertumbuh dalam iman dan pengalaman. Kita harus bertekun di dalam doa dan berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Rasul Paulus mengingatkan orang percaya supaya kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. 1 Petrus 4 ayat 7. Paulus langsung berkata, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Filipi 4 ayat 6. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, tulis Yudas, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Yudas pasal 1 ayat 20. Doa yang tiada berkeputusan adalah hubungan jiwa yang tetap dengan Allah. Dengan demikian, hidup itu mengalir dari Allah, masuk ke dalam kehidupan kita, dan dari kehidupan kita mengalir kembali kesucian dan kemurnian kepada Allah. Berdoa dengan rajin amat perlu. Jangan biarkan ada sesuatu merintangi. Usahakanlah supaya tetap terpelihara hubungan yang terbuka antara Yesus dengan jiwamu sendiri. Carilah setiap kesempatan untuk pergi ke tempat di mana biasanya doa dilayangkan. Semua orang yang sungguh-sungguh mencari hubungan dengan Allah akan hadir di dalam perbaktian doa. Setiap mengerjakan pekerjaan mereka, serta sungguh-sungguh rindu memetik segala keuntungan yang dapat diperolehnya. Mereka akan menggunakan setiap kesempatan sebaik-baiknya dengan menempatkan diri mereka sendiri di tempat di mana mereka dapat memperoleh berkas sinar dari surga. Kita harus berdoa dalam lingkungan keluarga. Dan di atas semua itu, kita jangan lupa berdoa sendirian. Karena inilah kehidupan jiwa. Jiwa mustahil dapat tumbuh kalau doa dilalaikan. Doa dalam keluarga dan doa di hadapan banyak orang tidaklah cukup. Di tempat yang sepi, biarlah jiwa itu terbuka di hadapan pemandangan Allah. Doa menyendiri itu hendaklah hanya didengar Allah yang mendengarkan doa. Jangan ada telinga lain mendengar beban permohonan serupa itu.
Di dalam doa sendirian, jiwa bebas dari segala pengaruh sekelilingnya, bebas dari keributan. Dengan tenang dan tekun, doa itu sampai kepada Allah. Kematian dan kekekalanlah pengaruh yang terbit dari Dia yang memandang dalam tempat yang tersembunyi dan yang telinganya terbuka mendengarkan doa yang terbit dari hati. Dengan tenang dan dengan iman yang tulus, jiwa berhubungan dengan Allah serta mengumpulkan kepadanya sinar terang ilahi untuk menguatkan serta menegakkannya di dalam pergumulan melawan iblis. Tuhanlah benteng kekuatan kita. Berdoalah di dalam kamarmu, demikian pula ketika engkau berangkat menuju pekerjaanmu sehari-hari. Biarlah hatimu sering diangkat kepada Allah. Dengan cara demikian, Henokh berjalan bersama Allah. Doa sendirian ini naik bagaikan bau-bau yang harum ke hadapan tahta kemurahan. Iblis tidak dapat menaklukkan orang yang hatinya selalu berharap pada Allah. Dikutip dari buku Kebahagiaan Sejati, halaman 110-111. Mari berdoa. Bapa Surgawi yang penuh kasih, pada malam hari ini kami kembali mengucap syukur atas penyertaan dan kasih setiamu sepanjang perenungan kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah menguatkan, menegur, dan memberikan pengharapan baru bagi kami. Tuhan, kami menyerahkan setiap pokok doa dan pergumulan hidup jemaat ke dalam tangan. Engkau mengetahui beban hati, air mata, dan pergumulan yang sedang dihadapi setiap pribadi. Kiranya tangan-Mu yang penuh kuasa memberikan jalan keluar, kekuatan, dan penghiburan bagi mereka yang sedang lemah dan berharap kepadamu. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit. Jamalah mereka dengan kuasa kesembuhan-Mu. Kuatkan tubuh mereka, hiburkan hati mereka, dan berikan hikmat bagi setiap tenaga medis maupun keluarga yang merawat. Kami percaya Tuhan sanggup memulihkan sesuai dengan kehendak. Tuhan, saat kami akan beristirahat malam, kami menyerahkan diri dan keluarga kami ke dalam perlindungan. Berikan tidur yang tenang, tubuh yang dipulihkan, serta hati yang damai. Jauhkan kami dari segala mara bahaya, ketakutan, dan hal-hal yang tidak baik sepanjang malam ini. Biarlah kasih dan damai-Mu senantiasa menyertai kami, hingga kami bangun kembali esok hari dengan kekuatan yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.